Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Nadia, silakan dipimpin teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini tentang tema 6, subtema 1 pembelajaran ketiga. Ibu akan share screen ya. Apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baiklah. Sekarang kita akan memulai pelajaran tentang tema 6 yang berjudul Panas dan Perpindahannya. Subtema 1, Suhu dan Kalor, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memasuki materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi sendiri juga sering disebut sebagai teks yang menjelaskan tentang proses atau teks penjelasan. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi yaitu 1. Pernyataan umum. Di bagian ini, menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kedua, urutan sebab akibat. Pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Contoh, pada buku kalian, di buku siswa terdapat teks yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Pada teks tersebut, apa kesimpulan dari teks tersebut? Sebelum menarik kesimpulan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, siswa membaca teks bacaan.
siswa dapat menggarisbawahi dan menuliskan kata-kata baru. Siswa dapat mencari arti dari kata-kata tersebut. Kemudian siswa bisa membuat kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Jadi, kesimpulan dari teks manusia dengan lingkungan alam, yaitu dalam sebuah lingkungan alam, makhluk hidup menjalin hubungan dengan sesama makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup dan benda mati saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Lingkungan alam juga dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam teks manusia dengan lingkungan alam, terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Sebelum membahas hubungan manusia dengan lingkungan alam, Ibu minta kepada Mbak Is tolong bacakan teks yang ada di layar. Manusia dengan lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, saat membutuhkan bantuan itu, manusia akan melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dari bacaan yang telah Mbak Is baca tadi, kita jadi tahu kenapa manusia dan lingkungan saling berhubungan. Contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan bisa terjadi pada lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Pada lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami sehingga tanpa bantuan dan campur tangan dari manusia. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yaitu seperti pada gambar di layar, seorang petani yang sedang menanam padi. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu berhubungan dengan kekuatan masyarakat serta berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok masyarakat. Kemudian memengaruhi tingkah laku mereka dan interaksi antara mereka. Contohnya pada gambar di layar, yaitu kegiatan gotong royong. Lingkungan budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya ini adalah bentuk dari integrasi sosial di suatu wilayah, di mana seseorang berusaha berbaur dengan budaya yang ada di suatu kelompok wilayah tersebut. Untuk lingkungan ekonomi itu berhubungan dengan faktor ekonomi seperti kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Selain berhubungan dengan lingkungan, manusia juga memiliki hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban itu? Kepada Mbak Kurnia, tolong dibacakan apa itu hak dan kewajiban. Mbak Kurnia? Iya, Ibu. Tolong bacakan apa itu hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Nah, sekarang kita tahu apa pengertian dari hak dan kewajiban.
Nah, bagi kalian sebagai seorang anak, apa itu hak sebagai anak dan kewajiban sebagai anak? Kepada Mbak Iis. Apa hak dan kewajiban sebagai anak? Hak sebagai anak. 1. Berhak beribadah menurut agama yang dianut. 2. Berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran. 3. Berhak memperoleh perlindungan. 4. Berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 5. Bentuk mendapatkan akses kesehatan. Kewajiban sebagai anak. 1. Wajib menghormati orang tua. 2. Wajib menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. 3. Wajib membantu orang tua. 4. Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iis apa saja hak dan kewajiban sebagai anak. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebagai seorang siswa, apa hak dan kewajiban tersebut? Ibu kasih waktu 10 menit, nanti akan Ibu tunjuk satu persatu untuk menjawab. Oke, sudah 10 menit. Silakan yang ingin menjawab apa saja hak dan kewajiban anak sebagai siswa atau pelajar. Kewajibannya belajar, Bu. Benar, ada lagi? Haknya mendapatkan materi pelajaran, Bu. Ya, benar, ada lagi? Kewajibannya ikut menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Benar. Ayo satu lagi. Kewajiban memakai seragam sekolah. Nah, benar. Terima kasih yang sudah aktif menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kepada Mbak Ima, mohon dipimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekian dari Ibu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.